Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Pak Suko dalam pembelajaran jarak jauh SMK HKTI 2 Purwareja Kelompok untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan praktik. Selamat pagi Ananda sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran SMK HKTI 2 Purwareja Kelompok, walaupun dengan kondisi tidak secara langsung ya, atau masih kondisi pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa dan munajat kepada Allah agar kita selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari segala penyakit ya, terutama COVID-19 ini, dan semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, pada pertemuan yang kedua untuk produk kreatif dan kewirausahaan praktik ini, kita akan mempelajari tentang sistem pengaman sepeda motor. Sebenarnya saya ingin memberikan pengetahuan atau inovasi-inovasi yang lebih ya, tentang baik itu diaplikasikan pada sepeda motor ya, maupun kendaraan, contohnya mobil ya, kita juga bisa memodifikasi kendaraan-kendaraan tersebut, motor maupun mobil. Tapi untuk pertemuan awal kita paling tidak saya ingin memberikan modifikasi kecil pada sepeda motor kita ya, yaitu dengan mengaplikasikan sistem pengaman sepeda motor. Nah, sistem pengaman sepeda motor itu sendiri merupakan peralatan yang berfungsi mengamankan sepeda motor dari pencurian ya, ketika tidak ada pengawasan dari pemiliknya. Itu fungsinya dari sistem pengaman. Nah, sistem pengaman sepeda motor itu ada, yang pertama adalah non-elektrik. Nah, contohnya menggunakan kunci setir, atau manualnya itu menggunakan gembok ya. Tapi itu sudah ya, walaupun efektif tapi cukup jadul juga ya. Nah, karena seiring berkembangnya teknologi, kita bisa menggunakan sistem pengaman dalam bentuk elektronik atau elektrik. Contohnya, kita bisa menambahkan sistem alarm pada sepeda motor. Nah, namun ada beberapa kelemahan dari sistem alarm ini. Contohnya, jika kendaraan tersebut jauh dari kita, misalkan kita taruh di parkiran, nah, kita pergi berbelanja, masuk ke dalam pasar dan lain-lain, ternyata sepeda motornya bunyi, kita nggak mendengarnya. Paling yang mendengar itu adalah yang dekat dengan sepeda motor, dan mungkin mereka tidak tahu indikasi dari bunyinya sepeda motor atau alarm yang kita pakai itu untuk apa. Karena ada beberapa sepeda motor, terutama yang keluaran terbaru, itu juga memiliki alarm
Salah satunya ya alarm untuk mencari posisi sepeda motor ketika di parkiran kita lupa kondisinya. Nah, itu jadi mungkin kurang efektif, tapi sedikit banyaknya bermanfaat. Berikutnya, menggunakan sistem pengaman dengan sensor sentuh. Nah, aplikasi dari sensor sentuh ini nantinya saya harapkan bisa menjadi kunci saklar ya, pengaman, karena hanya kita yang tahu di mana posisi sensor sentuh itu atau saklar sentuh itu kita pasangkan, sehingga sepeda motor itu ya hanya kita yang bisa menggunakan atau yang mengetahui posisi sensor sentuhnya. Jadi cukup aman, walaupun misalkan kunci kontaknya itu sudah dibandrek dalam posisi on, tapi kalau ada sensor sentuh di situ ya, saklar on off ya, sebenarnya ini saklar on off, tapi kita ganti dengan sebuah sensor ya, supaya tidak terlihat. Kita pasangkan nanti di dalam bodi kendaraan, tata letaknya hanya kita dan mungkin keluarga yang biasa menggunakan sepeda motor itu yang mengetahuinya. Jadi tidak semua bisa menggunakan dan cukup aman untuk sensor. Nah, yang lainnya juga ada sistem pengaman sepeda motor itu berbasis Arduino yang dilengkapi dengan GPS. Jadi kita bisa mengontrol, ya, mengaktifkan maupun mematikan kendaraan dari jarak yang cukup jauh menggunakan perangkat elektronik berupa handphone. Nah, terus kemudian dengan cara mengirimkan kode-kode SMS. Nah, selain itu kita juga bisa mengirimkan kode untuk mengaktifkan GPS. Jadi nanti ketika kendaraan kita mungkin jauh di sana ya, itu yang kita harapkan tidak sampailah kendaraan kita itu hilang, jangan sampai malah ya. Nah, ini sebagai pengaman juga kewaspadaan kita. Nah, dengan adanya perangkat GPS ini kita bisa mencari lokasi kendaraan itu di mana sih. Mungkin ketika dipinjam teman atau dipinjam saudara, bilangnya kemana, kita bisa mengontrol lokasinya benar atau enggak. Ataupun ketika kita kehilangan sepeda motor itu, kita bisa mencari lokasi dengan menggunakan GPS. Nah, itu salah satu dari beberapa sistem pengaman pada sepeda motor. Nah, nanti untuk mata pelajaran PKKP kita akan membuat yang sederhana dulu, yaitu pengaman sepeda motor menggunakan sensor sentuh dengan mungkin bahan-bahan yang kita cari yang murah lah ya, yang murah, tidak terlalu membebani kita. Nah, kondisinya saya di sekolah, kalian juga di rumah, jadi mungkin praktiknya ya nanti menyesuaikan saja. Jadi jelas ya, untuk pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang pertama di kelas 3, nanti kita akan mencoba belajar bersama-sama membuat pengaman motor yang menggunakan sensor sentuh saklar on off yang tersembunyi. Nah, berikutnya sistem pengaman sepeda motor menggunakan sensor sentuh. Nah, ini contoh sensornya ya. Ini contoh sensor. Apa sih sensor sentuh itu?
Mungkin dari kalian itu banyak yang sudah mengetahui, tapi juga mungkin ada yang belum tahu. Jadi, mari kita belajar bersama-sama. Sesuai dengan namanya, untuk sensor sentuh itu atau touch sensor itu merupakan salah satu sensor elektronik yang memiliki fungsi sebagai pendeteksi sentuhan. Pada dasarnya, jenis sensor yang satu ini itu beroperasi sebagai saklar jika disentuh, seperti saklar yang ada pada lampu, layar ponsel, dan juga lain sebagainya. Sensor sentuh ini juga dikenal dengan nama sensor taktil atau taktil sensor. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sensor sentuh itu sudah semakin banyak digunakan di zaman modern ini. Bahkan sudah menggeser peranan saklar mekanik pada berbagai perangkat elektronik. Ya, contohnya HP kalian itu sudah menggunakan sensor sentuh untuk membuka kunci layar dan lain-lain. Apalagi untuk mengetik layarnya juga sudah menggunakan layar sentuh, nggak ada keypadnya, sudah tidak ada tombol-tombol yang menonjol. Berikutnya, dari beberapa sensor sentuh ini banyak sekali jenis-jenisnya. Ini ada 4 ya. Nah, tadi dibilang banyak pak, apa 4 juga lebih dari satu kan banyak ya. Sensor sentuh itu berdasarkan fungsinya itu bisa dibedakan menjadi 4 macam. Ya, yang pertama ada sensor kapasitif, kemudian sensor resistif, kemudian ada surface acoustic wave, dan multi touch. Apa saja sih penjelasannya ya, kita simak bareng-bareng, kita belajar bersama. Sensor kapasitif ini yang pertama. Untuk layar sentuh pada sensor kapasitif ini dibuat dari berbagai bahan konduktif seperti misalnya indium tin oxide ya, atau biasa disingkat dengan ITO. Bahan tersebut itu dilapisi dengan menggunakan kaca dan biasanya hanya bisa disentuh langsung oleh jari manusia atau stylus khusus maupun sarung khusus yang pastinya itu membuat sifat konduktif. Ketika jari sedang menyentuh bagian layar, maka medan listrik pada layar sentuh tersebut akan mengalami perubahan. Setelah itu akan direspon secara langsung oleh prosesor untuk dapat membaca pergerakan jari tangan tersebut. Dalam hal ini harus benar-benar diperhatikan bahwa sentuhan kita itu tidak akan pernah bisa direspon oleh layar sensor kapasitif ini jika kita menggunakan berbagai bahan non-konduktif untuk dijadikan sebagai perantara jari tangan dan layar sentuh tersebut. Contohnya pada HP itu, misalkan tangan kita itu berair atau basah, ketika kita akan menggeserkan touchscreen itu agak kesulitan kalau memang HP-nya kita tidak terlalu sensitif. Itu untuk jenis salah satu sensor kapasitif. Berikutnya sensor resistif. Nah, kamu lihat gambarnya di sini ya. Ini ketika jari menyentuh bagian sensor ini terdapat fleksibel polyester. Ini akan tertekan, ada perubahan bentuk walaupun sedikit, tapi tentunya nanti akan kembali seperti semula karena di bawah dari fleksibel polyester itu ada spacer dot-nya sebelum masuk ke LCD. Lihat penjelasannya. Berbeda dengan sensor kapasitif, untuk sensor resistif ini merupakan sebuah sensor sentuh yang tidak bergantung pada sifat listrik yang mengalami perubahan pada
aktivitas plat lokal. Nah, sensor sentuh resistif beroperasi dengan cara mengukur tekanan yang diberikan pada bagian permukaannya. Sensor ini memang tidak perlu untuk mengukur perbedaan kapasitansi, sehingga sudah pasti bisa beroperasi di berbagai bahan non-konduktif seperti pena, stainless, ataupun jaring yang ada di dalam sarung tangan. Pada sensor ini terdapat dua lapisan konduktif yang ada dalam sensor suhu ini, di mana lapisan konduktif tersebut dipisahkan oleh jarak atau celah yang cukup kecil ini. Pada umumnya dua lapisan konduktif, lapisan atas dan bawah tersebut terbuat dari buah film. Film-film ini dilapisi dengan indium tin oxide yang merupakan salah satu konduktor listrik yang sangat baik dan juga transparan. Penjelasan dari sensor resistif. Jika kalian kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa baca lagi untuk modulnya dalam bentuk PDF maupun PowerPoint ini, atau kalian juga nanti bisa browsing tentang jenis-jenis sensor. Untuk yang ketiga ada surface caustic wave. Ini untuk dapat mendeteksi kejadian pada permukaan layarnya, sistem teknologi ini biasanya menggunakan gelombang ultrasonik. Dalam monitornya terdapat dua transducer, yaitu pengirim dan juga penerima sinyal ultrasonik. Bahkan dilengkapi dengan sebuah reflektor yang memiliki fungsi mencegah gelombang ultrasonik supaya tetap berada pada area layar monitor. Ini untuk surface acoustic. Cara kerja dan lain-lain mungkin ya kalian bisa membuka lagi di buku untuk penjelasan lebih lengkap. Karena jika saya jelaskan secara detail sekali untuk pertemuan ini, 3 jam pembelajaran itu nggak cukup untuk membahas secara mendetail. Lagi pula untuk jurusan kita itu kan teknik otomotif, teknik bodi, dan juga TBSM ya. Nah, ini intinya bukan teknik elektronik ya, tapi kita akan masuk ke dunia elektronika, karena pengembangan di dunia otomotif saat ini itu cenderung akan masuk pada elektronika, karena perkembangan di otomotif itu kan sudah ada ototronik. Jadi ya kita juga harus lebih maju lagi, jangan sampai kita ketinggalan. Nah, berikutnya ini untuk yang keempat adalah multi touch. Ini bisa untuk multi touch layar sentuh itu adalah teknologi layar sentuh yang sudah mengalami perkembangan. Kelebihan yang dimiliki oleh layar sentuh ini yaitu bisa disentuh oleh lebih dari satu jari. Layar multi sentuh itu dapat disentuh hingga puluhan jari dari beberapa orang yang berbeda sekaligus secara bersamaan. Multi touch ini biasanya digunakan untuk mengecilkan, membesarkan, mengubah posisi, dan bahkan memindahkan posisi suatu objek pada layar monitor seperti foto ataupun games. Pada umumnya multi touch itu banyak dipakai pada komputer, handphone, MP3 player, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi ada 4 jenis sensor untuk Oke, kita lanjutkan. Nah, yang akan kita pakai itu kita akan menggunakan sensor sentuh jenis capacitive touch sensor pada Arduino. Nah, ini
nanti yang kita pakai untuk membuat saklar untuk menghidupkan ataupun mematikan kendaraan maupun lain sebagainya, karena ini juga bisa diaplikasikan pada audio dan lain-lain pada kendaraan dengan cara menyentuh ya, walaupun nanti kita tetap menggunakan kunci kontak. Tapi jika kunci kontak sudah di-on kan, tapi saklar sentuhnya tidak di-on karena tidak diaktifkan, maka kendaraan itu pun tidak akan bisa dihidupkan. Oke, nah sensor sentuh ini memang biasa dipakai untuk menyalakan lampu motor, menyalakan lampu sepeda motor, membuka pintu dan lain sebagainya. Nah, sensor sentuh ini memiliki banyak jenis yang bisa kita temui di pasaran ya. Namun yang paling umum ditemukan itu atau yang paling banyak digunakan itu jenis TTP223P berwarna biru dan juga TTP233 yang berwarna merah. Seperti pada gambar di bawah ini kita lihat. Nah, ini ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Nah, nanti yang kita gunakan yang ini saja. TTP223. Sensor ini memiliki 3 buah pin. Nah, di sini ini 3 buah pin. 23 yaitu pin SLK signal atau data, kemudian ada pin VCC dan juga GND grounded. Namun kali ini kita akan membahas mengenai sensor sentuh yang biasa digunakan untuk menyalakan lampu LED dan akan kita aplikasikan pada sepeda motor sebagai kunci double atau kunci ganda untuk menghidupkan maupun mematikan sepeda motor. Oke, mungkin untuk pertemuan kedua ini kita cukupkan materinya sampai di sensornya dulu ya. Nanti ada beberapa komponen lain yang kita butuhkan dalam pembuatan sensor sentuh atau saklar sentuh pada sepeda motor. Antara lain nanti ada modul relay untuk 5 volt, karena sensor TTP233 ini arusnya adalah 5 volt, sedangkan pada sepeda motor itu kapasitas baterainya itu mencapai 12 volt. Jadi nanti kita membutuhkan beberapa komponen ya, selain modul relay kita juga nanti akan membutuhkan yang namanya IC regulator ya, yang berfungsi menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Nah, itu jenisnya adalah IC regulator tipe 7805. Dan ada komponen tambahan lain yaitu dioda yang berfungsi menyearahkan arus, yaitu dioda FR107. Selain itu butuh apa lagi? Ya, nanti kita membutuhkan bahan-bahan lain, contohnya kabel, ya, tinol, dan peralatannya. Kita juga membutuhkan solder maupun isolasi ya tentunya. Betul itu. Oke, untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan dulu. Dan nanti ada yang mau ditanyakan bisa kontak di nomor WA saya ya, yang tertera pada link pembelajaran. Nah, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama pertemuan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.